Halo semuanya, pernahkah Anda atau keluarga merasa bingung? Kenapa obat darah tinggi yang diminum berbeda dengan orang lain? Padahal keluhannya sama-sama hipertensi. Nah, ternyata obat hipertensi itu ada banyak jenisnya dan cara kerjanya pun beda-beda di dalam tubuh kita. Hari ini kita akan bahas tuntas 7 golongan obat hipertensi supaya kita lebih paham apa yang kita konsumsi. Yuk kita mulai. Golongan pertama, diuretik atau biasa disebut obat pembuang garam. Cara kerjanya, obat ini sering disebut dengan obat kencing. Ia bekerja dengan membuang kelebihan garam atau natrium dan air dari dalam tubuh melalui urin. Logikanya, jika jumlah cairan di dalam pembuluh darah berkurang, maka tekanan pada dinding pembuluh darah pun akan turun. Adapun contoh obatnya, yang pertama ada hidroklorithiazid atau HCT, yang kedua ada furosemid, dan yang ketiga ada spironolactone. Yang kedua ada golongan ACE inhibitors. Cara kerjanya menghambat produksi enzim angiotensin II yang merupakan zat alami tubuh yang bisa menyempitkan pembuluh darah. Logikanya, dengan menghambat enzim ini, maka pembuluh darah akan tetap rileks dan terbuka lebar sehingga darah mengalir lebih lancar. Ciri khasnya begini, nama obatnya biasanya berakhiran pril. Contohnya captopril, lisinopril, dan ramipril. Yang ketiga ada ARB, angiotensin II receptor blockers. Cara kerjanya mirip dengan ACE inhibitors, tapi beda titik serangnya. Kalau ARB tidak menghentikan produksi zat penyempit, tapi memblokir pintu masuknya ke pembuluh darah. Logikanya seperti ini. Zat penyempit darah ada di sana, tapi tidak bisa bekerja karena pintunya sudah dikunci oleh obat ini. Ciri khasnya, nama obatnya berakhiran sartan. Contohnya, valsartan, candesartan, dan losartan. Yang keempat, ada calcium channel blockers atau dengan singkatan CCB. Cara kerjanya mencegah kalsium masuk ke sel-sel otot jantung dan pembuluh darah. Logikanya, kalsium diperlukan otot untuk berkontraksi atau menegang. Jika kalsium dihambat, maka pembuluh darah akan lebih rileks dan denyut jantung tidak terlalu kuat untuk menekan. Ciri khasnya, banyak yang berakhiran dipin, contohnya amlodipin, nifedipin, dan diltiazem. Yang kelima, ada beta blockers. Cara kerjanya menghalangi efek hormon adrenalin. Logikanya, obat ini membuat jantung berdetak lebih lambat dan dengan kekuatan yang lebih kecil, jantung tidak perlu kerja lembur atau tekanan darahnya itu akan menurun. Ciri khasnya itu nama obatnya berakhiran lol. Contohnya bisoprolol, atenolol, dan propanolol. Yang keenam ada alpha blockers. Yang tadi beta blockers, sekarang alpha blockers. Cara kerjanya menghambat impuls saraf yang menyempitkan pembuluh darah. Logikanya, obat ini membantu pembuluh darah tetap terbuka dengan cara memengaruhi kerja sistem saraf perifer. Contoh obatnya ada dozazozin, terazozin. Yang ketujuh ada vasodilator direct. Cara kerjanya langsung bekerja pada dinding otot pembuluh darah untuk membuatnya melebar. Logikanya, biasanya digunakan untuk kondisi yang lebih berat atau darurat karena reaksinya yang cukup kuat. Contohnya ada hidralazin dan minozidil. Nah, itu dia 7 golongan obat hipertensi. Ingat ya, setiap orang punya kondisi tubuh yang berbeda. Itulah kenapa dokter mungkin meresepkan kombinasi 2 obat atau hanya 1, tergantung usia, kondisi ginjal, dan riwayat kesehatan kamu. Jangan pernah menghentikan atau mengubah dosis tanpa konsultasi ke dokter. Karena hipertensi adalah silent killer yang harus dikontrol dengan rutin. Oleh karena itu, tetap jaga pola makan, olahraga, dan rutin cek tensi ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke keluarga atau teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video kesehatan berikutnya.